Puji syukur alhamdulillah ini sama-sama kepada kita bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan iman itu sehat walafiat sehingga kita kembali sama-sama bersilaturahmi berusaha di Masjid Jami Al-Nas untuk melaksanakan pembukaan pengajian bulanan yang setiap bulan diadakan dalam keadaan mudah-mudahan kehadiran kita berikan pahala yang berkelanjutan. Salawat dan salam kepada sanjungan kepada Tuhan kita ini serta para keluarga sahabat, para bapak ibu, hadirin sekalian yang kami hormati. Pertama-tama kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada ibu khususnya para pengurus alim ini, Ibu Yaya, Maria dan kawan-kawan atas kerja kerasnya alhamdulillah bisa menyelenggarakan pengajian ini pada hari ini sebagai pembuka setelah kita sementara yaitu dalam bulan puasa Ramadan dan Idul Fitri. Kemudian juga pada para ibu semua, jadi para guru yang ada di Level ini yang telah mensupport teman-temannya, jemaahnya untuk kembali menghidupkan daripada pengajian yang diselenggarakan di Masjid Jami Al-Nas. Alhamdulillah, bersyukurlah pengajian ini sudah hampir 1 tahun ya. Jadi kurang lebih 10 bulan pada bulan Agustus 2020. Pengajian ini sampaikan sedikit ya. Jadi memang pengajian yang digagas kebetulan oleh kami pengurus di Masjid Jami Al-Nas dan sekaligus waktu itu saya masih jadi ketua Dewan Sopra. Jadi pengajian ini adalah pengajian untuk selain untuk ilmu tapi untuk silaturahmi semua ibu-ibu yang ada di tempat untuk pengajian Jami Al-Nas ini. Jadi di bawah naungan yaitu atau pengelolaan Masjid Jami Al-Nas, DKM Masjid Jami Al-Nas, dan sebagai pembinaan atau pelindung itu pengurus RW. Jadi siapapun pengurus RW-nya kajian ini kami harapkan untuk tetap dilanjutkan, dijaga, ya kalau perlu ditingkatkan. Karena sudah pasti pada itu yang banyak kebaikan yang kita dapatkan dari pengajian yang kita selenggarakan ini. Tapi lebih dari pengunjung ini ibu yang bulannya cukup banyak yang hadir. Dan ini menambah kebaikan kelolaan bagi kita semua yang hadir dan juga bagi kampung kita. Pada pagi hari ini sebenarnya Bapak Haji Azwin dari Utara sebagai wakil Masjid Jami Al-Nas mau datang di mana beliau pada hari ini kurang sehat, jadi terpaksa tidak bisa hadir. Dia ingin sekali melihat ibu-ibu semangatnya
ya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu kita berusaha untuk ditingkatkan baik kuantitasnya atau jumlah yang banyak ataupun kualitasnya. Dan alhamdulillah kita sudah ada bukunya, dan itu ya alhamdulillah kita sedang terus dengan aktivitas menabrak itu. Bapak Ibu, ibu sekalian, barangkali tadi yang saya sampaikan karena nanti masih ada ya, kajian daripada guru-guru kita saja yang ada barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tani. Salam hormat kami untuk pengurus DKM Masjid Jami Al-Ikhlas. Untuk selanjutnya sambutan yang kedua akan disampaikan oleh RW 04 yang diwakilkan oleh Bapak Ketua RW, yaitu Bapak Bakri. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fala ilma wa rahmatullahi hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudara sekalian yang insyaallah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati keluarga Bapak Amin Mahadi selaku Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Masjid Jami Al-Ikhlas Ibu Yaya Nadia beserta anggotanya, yang sama-sama kita hormati dan kemuliaan kita Muhtaram Ibunda Ustazah Hajah Siti Masrah MH, yang sama-sama kita hormati guru kita pula Al-Mukarram Ibunda Ustazah Hajah Nur Malah Hikmah SAB, serta para guru yang lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya sebutkan namanya satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada sekalian, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul dan hadir di rumah ini dalam rangka halal sekaligus pembukaan pengajian bulanan Majelis Taklim
RT dan 01 sampai 17 bisa hadir. Untuk itu mudah-mudahan berkomunikasi ini membawa kebaikan kita bersama. Selanjutnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para guru yang utama yang telah mengajarkan kita, membimbing kita, dan juga kepada seluruh jamaah yang hadir dalam kali dari takliman Islami dari RT 1 sampai 17. Hadir di sini saya nama terus mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami tidak bisa membalas apa-apa, semua itu kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Dan sekaligus kami mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali ada kekurangan, kesalahan di sana sini, baik sengaja maupun tidak disengaja. Pada kesempatan hal ini kami atas nama terus mohon dibukakan untuk maaf dengan ucapan minal aidin wal faizin kullu amrin wa kullu khair. Mohon maaf lahir dan batin. Para guru hadirin hadirat sekalian yang hormati, dari saya barangkali para hadirin yang saya hormati, tadi telah disampaikan oleh Ketua DPR bahwa majelis taklim kita sudah berjalan hampir 1 tahun. Untuk itu, marilah depannya bersama-sama kita majukan terus, kita kembangkan terus majelis taklim ini. Untuk itu saya semua pengurus mengajak atau mengimbau kepada ibu-ibu jamaah semuanya, marilah kita tingkatkan rasa kekeluargaan kita, rasa silaturahmi kita, rasa kekompakan kita, dan buanglah rasa iri dengki kita, kebencian kita kepada sesama kita, khusus kepada sama jamaah. Mudah-mudahan ke depannya kalau kita menjalankan melaksanakan semua itu, insya Allah majelis taklim kita ke depannya makin berkembang, bertambah maju. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bakri. Salam hormat kami untuk pengurus RW 04. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim kaum Ibu RW 4, Ibu Yayah Nadia. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
dan yang sama-sama mengawal kepada tim Rombongan pimpinan Ustazah Haja Hidayat dari RT 04. Mudah-mudahan sukses selalu tim Rombongannya. Dan yang saya tidak lupa ibu-ibu semua yang saya cintai yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah beri kesehatan panjang umur, angkat hidup menghadiri taklim ini. Allah lipatkan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian berbahagia, saya tidak pandang lebar, hanya mengucapkan ribuan terima kasih kepada donatur donasi pada ibu-ibu masing-masing 14 RT yang telah menyumbangkan donaturnya untuk kemajuan atau untuk snack yang ada di depan ibu semua. Saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan donatur dari RT 01 sampai 17, mudah-mudahan Allah ganti rezeki ibu yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf bila ada jamuan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk konsumsi yang bulan-bulan kemarin sampai saya minta 20 dok per RT-nya. Jadi kalau petugasnya 20 dok petugas RT cuma 3 petugas. Jadi seumpama RT 1, RT 2, RT 3, kalau 20 baru 20 ya dok. Jadi sisanya itu karena jamaah kita kurang lebih 200 orang. Jadi kalau 60 dok itu berarti kekurangannya masih 140. Jadi saya minta yang sekarang ini 25 dok karena ini kita halal bihalal. Dari 5 RT 25 dok. Jadi jumlahnya sekian dah. Dan kekurangannya itu dari duit, dari uang ibu-ibu yang mengumpulkan di depan. Jadi uang yang ada di depan ibu yang diputar oleh ibu subuh, jadi untuk nambahin snack-snack. Jadi ya habis, masuk langsung habis untungnya. Alhamdulillah yang saya pesan snack ini saya bisa pesan dulu, duitnya belakangan. Alhamdulillah dia mau. Jadi saya utang dulu sama yang pesan kue, saya utang dulu ya. Kekurangannya itu dari yang terawal itu. Karena kalau cuma 20 dan 25 bed kalau 3 RT kan baru 75. Sedangkan jamaah kurang lebih 200. Jadi saya kekurangannya lalu saya suka minta bantuan dari PAM. Sebetulnya udah semua. Dan saya juga alhamdulillah dari teman-teman saya juga pengurus, alhamdulillah ada donatur. Kemudian saya gantikan semua. Jadi kekurangannya ini dari duit yang ibu sumbangkan di depan. Jadi kalau ibu bertanya, uangnya mana itu? Yang ada di depan yang bawah itu? Ya itu buat ibu juga dari ibu untuk ibu. Jadi alhamdulillah yang sekarang masuk 1.270.000. Jadi bukannya saya nggak mau dulu, karena emangnya uangnya ini untuk snack. Jadi bukan buat apa-apa, jadi buat tambahin snack. Jadi hanya itu ya bu, agar ibu semuanya mengetahuinya. Jadi kalau bertanya-tanya, jadi ini bertanya-tanya ini uangnya mana? Yang uang itu mana? Kemana? Ini buat snack. Jadi saya utang dulu sama yang bikin snack. Jadi nanti uangnya asal balik, baru saya kasih bentuknya dia mau. Gitu. Makasih ya bu ya, sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf lahir dan batin. Itu saja bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yayah Mardia. Salam hormat kami untuk pengurus Majelis Taklim kaum ibu RW 04. Kumaha sholihah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita persiapkan bekal untuk akhirat kita dengan sama-sama belajar bersama guru-guru kita, mendengarkan, memahami
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa arhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man atyana kafaratu wa tarihin
menjaga kebersihan hati itu, menjaga kebersihan anggota tubuh itu. Dengan cara apa menjaganya? Nah, ini yang kita akan jabarkan. Halo, halo, apa itu menjaganya? Ada tidak? Para ibu sekalian, ayahanda yang dimuliakan, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini amanah. Amanahnya dijaga, mukanya dipoles, bibirnya dibentuk, alisnya diukir, betul. Badannya dikasih hand body, mandinya pakai sabun, jalannya pakai sandal atau sepatu, bajunya bagus. Nggak ada yang datang kemari semua pakai daster, nggak ada. Semuanya cakep-cakep. Itu salah satu kita menjaga amanah Allah. Selain itu kita menjaga amanah Allah dengan cara apa? Cara ibadah kita pelihara. Ujung rambut, ujung kaki dipakai buat wudu, betul. Wudu kita rapi, wudu kita mantap. Untuk apa? Menjaga tadi, menjaga dari kesalahan dan dosa kita kepada Allah. Menjaga kesalahan dan dosa kita kepada hamba-hamba Allah. Yang mungkin mulutnya main diganti pakai kekumur, halo. Yang mukanya cemberut diganti dengan membasuh muka. Yang tangannya suka ngupir. Teman-teman kalau cuci dapat bergetar banget ibu, dicuci dengan basuh tangan, betul. Nanti kadang melangkah kita kemana-mana, laki di rumah ada lupa kita izin, halo ada yang begitu, halo ada yang begitu, dicuci dengan menggunakan air wudhu lewat kaki kita. Semuanya itu menjaga fitrah kita kepada Allah Subhanahu. Karena kenapa? Ujung rambut sampai ujung kaki ini amanah yang Allah berikan, dan nanti kita pulang kepada Allah ada pertanggungjawabannya. Maka kita bersyukur jadi orang yang doyan ngaji, adanya di majelis ilmu, maka fitrah itu kita jaga. Kenapa? Kemarin Ramadan, alhamdulillah kita udah menang. Betul? Ibu merasa menang enggak? Menang. Ada nggak yang merasa kalah? Nggak ada, semuanya ngomong menang. Siapa yang kalah? Angkat. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau nggak menang. Karena kita merasakan kemarin Ramadan kita menuju kemenangan. Dan kemenangan ini harus kita pertahankan dengan cara apa? Perekam. Ibu sekalian, Allah ciptakan di tubuh kita beberapa anggota di dalam maupun anggota di luar. Betul. Anggota yang pertama yang sering buat kita apapun, bisa kita melakukan apapun, yang namanya mata. Betul. Mata. 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 Ada di mana mata? Saya sudah tahu ada di depan. Ya Bu, matanya ada di mana? Di depan. Maka dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 mata yang diselamatkan di dunia dan di akhirat. Ibu mulutnya ngomong sebelumnya lihat dulu, betul nggak? Ada orang lewat bajunya dari
Mata yang apa? Mata yang apa? Begadangnya di jalan Allah. Bukan mata buat nonton bola. Halo? Halo? Begadangnya di jalan. Mana contoh yang begadang mata kita di jalan Allah itu? Saya sering katakan duduknya orang-orang soleh jangan bersamaan, antara mereka beda waktu, beda malam, dan beda tempat.
Halo, halo, paham? Ada berapa mata yang selamat? Mulai sekarang harus hati-hati dengan mata, tapi bukan jadi mata-mata. Bisa Allah mudah manfaat yang disampaikan, ilmunya bisa dibawa pulang, dicatat di buku, jangan catat di ingatan. Nah, kenapa ilmu itu harus dicatat, bukan diingat. Diingat itu cepat hilang. Kalau ditulis itu insya Allah kita bisa baca kembali. Paham? Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Maafin yang banyak, semuanya maafin. Maafin. Alhamdulillah. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Uminda Ustazah Haja Siti Masna MA Mata'an Taufiqul Hayatiha wa yanfa'una bi'ilmiha. Semoga Allah memberikan beliau kesehatan yang sempurna untuk tetap bisa syiar dan dakwah agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang menerima ilmu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Ummahat sholihat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita belajar lagi untuk yang kedua oleh guru kita yang akan disampaikan oleh Ibunda Ustazah Nurul Imam SAG sekaligus doa penutup oleh beliau. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahumma nad'uka fi ghudwi wa la minna kullu haqqin bima sa'yu wa sabah hablana minka rashadan wa hdina
Senang? Oke, tangannya di atas sekarang. Kita senang-senang sehat berpikir. Siap? Dari kiri ditekuk. Kalau dia sehat berarti dia bisa berpikir. Siap? Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Semangat. Wajib satu lagi. Tadi pun terus lagi. Yang sama kita hormati pengurus Majelis Taklim Dewan Kepengurusan Majelis Al-Ikhlas, yaitu Bapak Kami beserta RT seluruh keluarga besarnya dan para jajarannya senantiasa Allah berikan kesehatan walafiat yang berkah dari umur. Dan juga para pengurus taklim kaum ibu Al-Ikhlas yang dipimpin oleh Kakanda Ustazah Yaya Muhammadiyah, mudah-mudahan beserta pengurus senantiasa Allah berikan kesehatan walafiat yang berkah dari umur. Wabil khusus yang tercinta dan kita muliakan yang manfaat beliau tidak usah terhadap situ masalah MA maka Allah itu dihayatiha wa bibarakati ulumiha dan senantiasa membawa kita kepada taqarrub
Ketika duduk iftiras, duduk bangun dari sujud pertama, kemudian kita baca itu dengan penuh semangat, keyakinan, mengangkatkan hati, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa ini mengcover seluruh aspirasi kita kepada Allah. Doa ini adalah proposal kita kepada Allah. Kalau kita pahami betul, ternyata benar. Katakan sholat itu doa, karena setiap aktivitas sholat yang kita lakukan bermakna permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sebelum juga ada dan kemenangan. Lepas dia harus memanfaatkan. Benar nggak? Tentu saya. Maka sekarang mulai saat ini kita perbagus ibadah sholat kita, toharoh kita, bacaan kita agar lebih tawadhu, khusyuk, hadir hati kita kepada Allah, terutama ketika yang kita baca ini antara rukun qauli, rukun lisan, rukun qalbi menyatu. Tak, tak, tak. Coba tangannya tak, 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 tet, 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 tok, tak, tik, tok, tok. Jadi jangan mulut berbicara, tapi nggak benar, hatinya kemana-mana. Maka rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi harus seimbang dan nyambung. Konteks itu tandanya hadir kita sholat munajat kepada Allah. Rabbi firli, ya Allah, ampunilah dosaku, warhamni, sayangilah aku, wajburni, cukupkanlah aku, warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, berilah aku rezeki, wahdini, tunjukilah aku, wa'afini, sehatkanlah aku, wa'fu anni, maafkanlah aku. Semua terbagian loh. Apa yang dipengen ada dari bayu. Masya perbagus lagi dengan khusyuk lagi ketika saat itu. Yang lain kadang-kadang tak khusyuk, tapi saat itu setelah Ramadan akan kita tingkatkan kewajahan kita kepada Allah, baik dalam bentuk lisan, telinga ataupun hati, sehingga sinergis antara qaul, fi'lun wa qalbun. Itu namanya manusia. Rabbi firli, ya Allah ampuni dosaku. Setiap hari kita beristighfar lebih dari 70 kali. Siapa orang yang beristighfar kata lagi, Allah akan berikan baginya jalan keluar. Jalan keluar dari segala kesulitan. Banyak dosa tadi, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut dan sebagainya. Maka beristighfarlah kamu kalau bisa sehari 1000. Pada doa 200, pada asar 200, pada maghrib 200, pada isya 200, tengah malam 200, menjelang antara sholat subuh dan sholat qobliyah subuh 200. Insya Allah gugur dosa-dosa kita. Dan Allah luaskan rezeki kita. Dan sepi-sepi Allah bukakan. Wazari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan segeralah kamu wahai warga yang bersempat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, warhamni, sayangi aku ya Allah. Saya udah tua ya Allah, giginya udah habis, kita pegang udah berterang, udah gak? Kuping udah rada budi, mata udah mulai terang, udah gak? Rambut di sekolah ireng, udah gak? Pipi di sekolah lembur, udah gak? Ya Allah, dalam ibadah saya yang ini ya Allah, terimalah segala amal saya selama saya hidup. Warhamni, sayangi. Karena udah tua, udah lemah, kadang-kadang kalau udah sujud gak bisa lama. Maka banyak istighfar, maka Allah sayangi kita. Wafatkan kita husnul khotimah. Wajib ini ada dua makna. Makna pertama adalah Allah cukupkan kita rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, Allah
derajat suami kita, Allah angkat derajat anak turun kita, Allah angkat derajat saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimah. Maka pernah ditanya, kamu anak siapa? Anak penjual icing, anak penjual koran, anak penguras sampah. Kenapa kamu bisa sampai begitu menghafal Quran? Karena orang tuanya rajin beribadah dan sabar. Maka diangkat derajatnya oleh anaknya
Ibu baca lebih pilih, saya baca terus ya. Seperti tadi bisa. Ambil pilih ya Allah pilih saya nikah dari Allah. Tutup aib saya, cukupkan saya ya Allah. Angkat derajat saya ya Allah. Beri saya rezeki ya Allah. Tunjukilah saya ya Allah. Sehat
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط